Shalom. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dalam acara peresmian gedung Sekolah Lentera Harapan Rote pada hari ini, Sabtu 7 November 2020. Yang terhormat Bapak Dr. James T. Riyadi selaku founder of YPPH. Yang terhormat Bapak Profesor Adrianus Moy, MSc PhD, selaku Senior Advisor of YPPH. Yang terhormat Bapak Honorary Dr. Jonathan L. Parapat, Master of Engineering Science, selaku YPPH Chairman. Yang terhormat Ibu Stephanie Riyadi, Bachelor of Arts, Master of Education, selaku YPPH Executive Director. Yang terhormat Ibu Paulina Haningbulu, Sarjana Ekonomi, selaku Bupati Rote. Dan yang kami kasihi seluruh orang tua murid, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Rote. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena penyertaan-Nya, Sekolah Lentera Harapan dapat menjangkau masyarakat Rote selama 4 tahun ini. Dan atas kemurahannya, Sekolah Lentera Harapan Rote dapat memiliki gedung sekolah yang baru. Kita akan bersama menyaksikan tarian daerah Pulau Rote yang akan dibawakan oleh murid-murid SLH Rote.
ke kata lain. Nusa kia nusa wafuni. Sarote fuafuni inano aman na hari na ina. Hey, nai hatoi musanamon ho mahele mama hehelu. Mai hambu susu di sosoba boso bima boso genge. Mai itabasan fo ale. Mai rame-rame bangun sarote de esa dalek esa boso sangga esa salah. Pada korba pola bukai ke kata lai yurengo nusa ia nusa fuapuni. Hey, oh tak anakku oh boso mafandele nusa rote fuapuni inano aman na hari na ina. Soba boso bina boso genge. Mai itabasan fo ale. Mai rame-rame bangun sarote. Dale esa boso sangga esa salah. Sarote fuafuni inano aman na hari na ina. Hey, nai hatoi musanamon ho mahele mama hehelu. Mai hambu susu di sosoba boso bima boso genge. Mai itabasan fo ale. Mai rame-rame bangun sarote de esa dalek esa boso sangga esa salah. Soba boso bina boso genge. Mai itabasan
basang po aleo, may rame-rame bangun usarote. Dale esa te esa bosso sanga, esa sala. Hadirin yang terhormat, kita akan membuka rangkaian acara peresmian gedung di dalam doa, sekaligus pesan pembuka yang akan dipimpin oleh Profesor Adrianus Moy. Yang terhormat Bupati Kabupaten Rotendao, Ibu Paulina Haning Bulu SE, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, para kepala sekolah gugus 4 di Kecamatan Lobalain, Ketua Klasis Gemit Kecamatan Lobalain, Wakil Orang Tua Murid, Bapak James Riyadi, Bapak Jonathan Parapak, Ibu Stephanie Riyadi dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, para guru dan murid Sekolah Lentera Harapan Ba Rotendao, serta undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati dan yang kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera, dan soda molek. Puji Tuhan karena hanya atas perkenannya kita semua dapat dihimpunkan bersama-sama pada petang hari ini untuk mengikuti acara peresmian gedung baru dari Sekolah Lentera Harapan, walau sebagian besar kami yang jauh hanya bisa berpartisipasi secara virtual. Mengenai proses pembangunan Sekolah Lentera Harapan di Baarote, nanti akan ada narasi, tapi kami ingin tambahkan sedikit, yaitu bahwa rencana pembangunan Sekolah Lentera Harapan di Baarote sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2014. Pada waktu Pak James Riyadi mengunjungi Rote selama 2 jam dalam perjalanan ke Kupang, itu pada bulan Desember, beliau mengumumkan akan membangun Sekolah Lentera Harapan di Baa sebagai respons terhadap panggilan Tuhan kepada yayasan untuk juga menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, yang holistik, yang transformational, dan yang berlandaskan iman kepada Kristus bagi anak-anak kita di Rotendao, sama seperti yang juga dilakukan di daerah-daerah terpencil lainnya seperti di Nias, di Sangir, di Ambon, di Papua, dan juga kemudian di NTT, di Kupang, dan juga di Labuan Bajo. Nah, sejak itu tantangannya adalah karena kami membangun dari bawah, artinya tidak mengambil oper sekolah yang ada, tapi membangun dari bawah, dari taman kanak-kanak, sehingga ada peminat hanya 24 orang, maka kami mencari, pergumulannya adalah mencari tempat sementara yang disewa. Syukurlah pemerintah kabupaten meminjamkan aula dari gedung Bapeda untuk digunakan sementara untuk pendidikan, pembelajaran bagi murid-murid. Setelah itu minat memang terus meningkat, namun keterbatasan tempat itu membatasi penerimaan, sehingga kami terus, yayasan terus mencari jalan untuk mencari tanah, membeli tanah di lokasi yang strategis ya, untuk pembangunan gedung yang lebih permanen. Syukurlah setelah beberapa tahun, 2 tahun barangkali, akhirnya ditemukan tanah di Desa Sanggawan, desa yang sekarang ini,
dan dimulailah pembangunan pada bulan Desember tahun 2019. Namun pembangunan itu sendiri sedikit terhambat oleh karena COVID-19. Namun terlepas dari semua pergumulan itu, kami bersyukur, berterima kasih karena hanya oleh karena pertolongan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, dan oleh karena karunia-Nya serta bantuan dari pemerintah dan masyarakat setempat, maka akhirnya pada hari ini Sekolah Lentera Harapan BAA boleh memiliki gedung yang baru dengan fasilitas yang lebih luas untuk digunakan bersama-sama dengan tempat yang ada di Bapeda. Yang berikutnya adalah tentu masih ada pembangunan tahap-tahap berikutnya. Pertama adalah pembangunan tambahan ruangan untuk murid SD sehingga mereka semua dapat belajar bersama-sama di satu tempat, itu lokasi yang baru. Dan kemudian beberapa tahun kemudian tentunya adalah pembangunan ruangan untuk menampung murid-murid SMP, bila mana kita sudah punya SMP, dan juga SMA. Untuk semua itu tentunya kami masih membutuhkan pertolongan Bapa di surga dan juga bantuan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, maka sebelum kita memulai acara peresmian gedung pada petang hari ini, ada baiknya kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa memohon pertolongan Bapa di surga sambil mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak kita di Sekolah Lentera Harapan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hanya atas perkenan-Mu Engkau telah menghimpunkan kami, walaupun sebagian besar hanya secara virtual, untuk mengikuti acara peresmian gedung baru dari Sekolah Lentera Harapan di BAA Rotendao. Allah Bapa di surga, Engkau sedia mengetahui proses pembangunan dari SLH ini yang cukup memakan waktu yang lama dengan banyak pergumulan. Mulai dari tahun 2014 ketika Engkau memanggil Pak James Riyadi dan juga Yayasan Pendidikan Pelita Harapan untuk boleh menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, yang holistik, yang transformational, dan yang berlandaskan iman kepada Kristus sebagai anak-anak kami di Rotendao, sebagaimana juga yang telah dilakukan untuk daerah-daerah terpencil lainnya. Pergumulan utama adalah mengenai mencari tempat yang sementara, dan syukurlah pemerintah kabupaten bersedia meminjamkan ruang dari aula kantor Bapeda sehingga bisa dimulai pendidikan taman kanak-kanak pada tahun 2016. Selanjutnya minat terus meningkat, murid-murid juga bertambah, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, maka kami terus menjaki mencari tempat untuk pembangunan gedung yang lebih permanen. Dan syukurlah atas segala kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita sampai pada hari ini di mana Sekolah Lentera Harapan boleh memiliki gedung yang baru yang segera akan diresmikan pengelolaannya, sehingga dapat digunakan bersama-sama dengan sekolah yang ada di Bapeda. Masih ada lagi juga tindakan-tindakan selanjutnya, yaitu dalam membangun ruangan tambahan di tempat yang baru agar semua murid SD dapat belajar bersama-sama di satu tempat, dan juga nanti beberapa tahun kemudian pada waktunya
juga membangun ruangan untuk murid-murid SMP dan kemudian juga untuk SMA. Untuk itu semua kami masih membutuhkan pertolongan Bapa di surga, kerana Engkau mau jauhkan segala arah rintangan sehingga semua tindakan-tindakan yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa mohon tuntunan bimbingan-Mu kepada kami semua di dalam acara peresmian pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, seturut kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu. Semuanya demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa untuk mengucap syukur dan memohon pertolongan Bapa di surga. Amin. Saat ini, kita akan menyaksikan penyertaan Tuhan atas SLH Rote dari tahun 2016 sampai sekarang. Di dalam rangkaian video Napaktilas SLH Rote. Kisah SLH hadir di Rotendao tahun 2016. Tuhan memimpin lahirnya Sekolah Lentera Harapan Rote dengan murid pioner sebanyak 24 orang, dilayani oleh seorang kepala sekolah, 2 orang guru, 1 staf, dan 1 petugas sekolah. Inilah kisahnya. Rote, pulau nan indah di selatan Indonesia. Diberkati banyak keunikan yang ada. Pantai, padang, dan penduduk yang ramah membuat para turis terpesona. Rote, sebuah pulau yang istimewa. Dari sini lahir pemimpin bangsa. Prof. Adrianus Moy, Gubernur Bank Indonesia, juga melayani sebagai penasehat YPPH. Rote, sebuah pulau penuh harapan. Mimpi Prof. Moy membangun pendidikan bersama Dr. James Riyadi menjadi kenyataan lewat hadirnya Sekolah Lentera Harapan. Halo semuanya, nama saya Dince Bunda. Saya pernah bekerja sebagai kepala sekolah di SLH Rote selama 3 tahun ajaran. Dan selama 3 tahun tersebut banyak sekali kisah, tidak hanya kisah yang bahagia, tapi banyak juga air mata yang saya dan rekan-rekan di SLH Rote kami sama-sama lewati bersama. Masih teringat jelas di pikiran saya itu pertanyaan yang paling sering ditanya itu, Ibu, kapan gedung sekolah dibangun? Ibu, anak-anak sudah mau SD nih, nanti di sini tetap kok Ibu. Aduh Ibu, terlalu basesa kok, di sini terlalu penuh sekali. Dan saya itu selalu menjawab dengan satu jawaban yang mungkin terdengar seperti klise, tidak begitu menjawab pertanyaan atau keresahan dari orang tua, tetapi menurut saya ini adalah satu dasar yang sangat penting. Saya waktu itu menjawab, Bapak dan Mama tetap dukung kami di dalam doa ya. Dan ketika saya sampaikan itu, sebenarnya dalam hati saya gentar. Dan kami di sekolah, kami terus berdoa dan ya saya percaya bahwa Tuhan tidak fokus kepada hasil akhir sebuah gedung yang wow atau bagus, tidak. Tetapi Tuhan fokus kepada kami, setiap komunitas di SLH Rote untuk terus bertumbuh. Dan hari ini gedung SLH Rote yang baru diresmikan dan saya turut berbahagia meskipun tidak menjadi bagian lagi dalam komunitas tersebut. Kemanapun saya pergi, SLH Rote tetap di hati saya. Kiranya dengan gedung yang baru memberikan semangat yang baru kepada guru-guru, anak-anak nantinya ya kalau setelah pandemi dan bisa sekolah lagi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana terus mendekatkan diri kepada Sang Pemberi Berkat. Terima kasih semuanya. Selamat sore, saya Pak Max Langga, pegawai pada Pemda Kabupaten Rotendao, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Anak saya Princess Pelangi dan Itri Langga.
kelas 4 SD Sekolah Lentera Harapan. Terima kasih atas kehadiran Sekolah Lentera Harapan, karena kehadirannya membawa pendidikan yang inovatif, yang kreatif, lewat guru-guru dan pengajaran yang diberikan. Mengapa anak saya masih sekolah di Lentera Harapan? Karena Lentera Harapan membawa perubahan pada karakter anak-anak saya, dan harapan saya ke depan agar supaya Sekolah Lentera Harapan bisa membangun lagi tingkatan sekolah SLTP, SLTA bila perlu pada tingkat kuliah, agar supaya tingkat pendidikan yang sama yang diperoleh anak saya itu tetap pada hal yang sama. Terima kasih, Tuhan berkati. Rote, Juli 2016, 24 murid Tuhan hantarkan. Tahun demi tahun, banyak murid ditambahkan. Gedung lama tidak lagi cukup. Bersyukur hari ini gedung baru diresmikan. Rote, doa kami, jadilah pulau penuh lentera. Pendidikan Kristen untuk generasi muda. Yesus ditinggikan sebagai yang terutama. Banyaklah lahir pemimpin bangsa. Hadirin yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan L. Parapa. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan dan para hadirin yang ikut di dalam acara syukuran yang selesainya gedung kita di SLH Rote. Saat ini kita semua bersyukur dan memuji Tuhan karena oleh tuntunannya, oleh perlindungannya, oleh berkatnya, maka gedung SLH Rote telah selesai dan bisa dimanfaatkan untuk pendidikan di Rote. Kali ini izinkan saya untuk kita bersama-sama melihat kepada firman Tuhan dan untuk menerima bekal dari firman Tuhan dalam syukuran kita pada hari ini. Saya akan membaca 3 ayat dari kitab Roma. Pertama, saya bacakan dari kitab Roma pasal 11, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-36. Saya bacakan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan dengan dasar itu, Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan bagi kita dalam acara syukuran pada siang ini.
Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat syukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menuntun kita sehingga Yayasan Pendidikan Pelita Rapat hadir di Rote untuk bersama-sama dengan teman-teman di Rote ya mengadakan pendidikan yang holistis, pendidikan yang transformatif, pendidikan yang berpusat pada Kristus. Dan untuk itu tentunya kita memerlukan fasilitas. Kita bersyukur bahwa ya berbagai pihak telah ikut serta di dalam merampungkan gedung yang sekarang ini kita syukuri dan resmikan. Dan kiranya melalui gedung ini akan sungguh-sungguh dipersiapkan anak-anak Rote yang menjadi profesional, menjadi pemimpin masa depan, tidak saja di Rote, tetapi juga di Indonesia ini. Tuhan benar-benar mengasihi Rote, karena saya tahu dan saya baca sedikit, bahwa Tuhan sudah mulai berkarya di Rote melalui sekolah 400 tahun yang lalu, luar biasa. Mungkin salah satu yang pertama ya di Indonesia ini di luar Jakarta misalnya. Itu suatu tanda bahwa Tuhan benar-benar mengasihi orang Rote. Dan karena itulah kita terpanggil semua untuk ikut berperan di dalam pendidikan di Rote yang kita cintai. Izinkan saya untuk mengangkat 3 pokok dari bacaan tadi. Pertama yang kita baca dari ayat 36, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya semuanya itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Artinya, di dalam syukuran ini, ayo, mari kita semua mengakui bahwa kita hanya adalah alat-alat Tuhan. Tetapi semuanya, idenya dan rencananya, dan bahkan pelaksanaannya itu dituntun oleh Tuhan. Tetapi juga diingatkan di dalam ayat itu, bahwa semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita semua berdoa supaya dengan adanya gedung ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan dalam pelaksanaannya tentunya adalah melalui pendidikan yang kami di YPPH selalu berbicara mengenai pendidikan yang berpusat pada Kristus. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa ya dikatakan oleh Paulus, kalau kita yakin bahwa semua itu dari Kristus, oleh Kristus, maka responsi kita apa? Kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah firman Tuhan. Artinya, kalau saat ini kita mensyukuri gedung ini, sesungguhnya pada waktu yang bersamaan kita juga mempersembahkan diri kita ya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan dan untuk terus-menerus juga dibarui. Dan itu adalah poin yang ketiga yang saya angkat dari Roma 12 pasalnya yang kedua, di mana di situ dikatakan supaya jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi supaya kita ditransformasi. Bahasa Inggrisnya bagus, be ye transformed. Kita diubahkan untuk apa? Supaya benar-benar kita menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kalau Paulus mengatakan semakin serupa dengan Tuhan, ya dengan demikian ya kita akan bisa ya memahami apa kehendak Tuhan, mana yang baik, dan dengan demikian hidup kita adalah berkenan kepada Tuhan dan bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi hadirin yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita mensyukuri gedung yang telah selesai, dan saya yakin ini benar-benar kita bangun dengan
Ya, berkat Tuhan. Di sini kita berkomitmen dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan untuk menghadirkan pendidikan yang transformatif, pendidikan yang holistis, pendidikan yang berpusat pada Kristus. Karena kita tahu, itulah sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Dengan hadirnya kita di sini, kita harap akan merupakan suatu sumbangsi, dan sesungguhnya kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi apa? Bersama dengan rekan-rekan di Rote ini, membangun sumber daya manusia di Rote ini, mempersiapkan masa depan, pemuda-pemudi masa depan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi profesional, ya baik untuk di NTT maupun juga untuk Indonesia pada umumnya. Kita tahu bahwa dari Rote sudah tampil tokoh-tokoh yang dipersiapkan oleh Tuhan. Profesor Moy misalnya, Profesor Yohanes misalnya, yang sudah berkiprah tidak saja di tataran nasional, tetapi tataran internasional. Bagi saya itu merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi Rote. Tuhan juga memberikan talenta-talenta kepada orang Rote untuk benar-benar dipakai oleh Tuhan di berbagai tataran. Dalam pendidikan kita yang kita selalu kembangkan di Pelita Harapan adalah kita harapkan bahwa pendidikan itu berpusat pada Kristus. Karena itu izinkan saya untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan oleh Paulus, supaya kamu yang sudah menerima Kristus, supaya teguh dalam iman, dan apa? Supaya berakar di dalam Dia, supaya dibangun di atas Dia, ya, dan dengan demikian akan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan, dan hidup kita akan melimpah dengan syukur. Kita doakan bahwa sekolah kita ini benar-benar akan menjadi juga tempat di mana putra-putri akan dibangun di atas Kristus, akan terus berakar di dalam Kristus, dan akan siap untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tidak saja di Rote atau di NTT, tetapi di Indonesia, bahkan di dunia ini. Selanjutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau benar kita mengakui bahwa yang paling berperan di dalam kehidupan kita, yang memiliki semua kekuasaan dan kedaulatan itu adalah Tuhan, maka dikatakan oleh Paulus ke jemaat di Roma, ayo mari kita mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Itu tubuh kita, hidup kita. Wow. Jadi sesungguhnya dengan kita membangun Esela Rote ini, itu bagian dari persembahan. Karena itu dikatakan oleh Paulus, supaya persembahan itu ya hidup, supaya persembahan itu kudus, dan persembahan itu berkenan kepada Allah. Nah, ini apa artinya bagi kita? Saya harap bahwa kehadiran kita di Rote adalah untuk membawa pendidikan yang merupakan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Pendidikan yang kudus, artinya tidak serupa dengan dunia ini. Ya, pendidikan yang mentransformasi, ya, sehingga putra-putri yang akan dididik sungguh-sungguh akan bertumbuh di dalam Kristus. Pendidikan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga semuanya itu dalam keseluruhan merupakan persembahan yang hidup dan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itulah sesungguhnya yang kita harapkan. Artinya apa? Kita harap bahwa memang kurikulum kita adalah kurikulum yang benar-benar ya boleh ditilik, diperiksa dari sudut pandang firman Tuhan. Apakah kita melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan? Jadi kita syukuri bahwa kita hadir bukan hanya membangun gedung, tetapi sebagai suatu komitmen untuk kita mempersembahkan tubuh, mempersembahkan diri, mempersembahkan organisasi kita. Untuk apa?
untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kita bersyukur dan kiranya memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga yang diangkat oleh Paulus di sini adalah janganlah serupa dengan dunia. Kita semua tahu bahwa sekarang ini dunia betul-betul menghadirkan banyak hal yang anti-Kristus. Ya memang kita menghadapi COVID-19 saat ini. Tetapi juga kita menghadapi radikalisme. Kita menghadapi ajaran-ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Di berbagai institusi terkenal dunia, ya Kristus dilawan. Nah kita oleh nasihat firman Tuhan, jangan serupa dengan dunia. Jangan sampai ya kita lebih mengutamakan pendidikan sekularisasi, tetapi kita mengabaikan pimpinan Tuhan. Karena itulah dengan firman Tuhan ini, kita berkomitmen bahwa pendidikan kita di Rote tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi akan terus-menerus kita dasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Pendidikan yang benar-benar kita inginkan memuliakan Tuhan. Pendidikan yang benar-benar kita lakukan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan berbicara kepada kita, apapun yang kita kerjakan itu kerjakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian itu akan menjadi bukti bahwa itu adalah persembahan yang kita bawakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita pada saat ini benar-benar bersyukur, marilah kita ya bersyukur karena pertama yang menghadirkan semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena Yesus Kristus. Dan karena itu kita ingin mempersembahkan ya diri kita, mempersembahkan sekolah kita, mempersembahkan ajaran kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa dunia di sekitar kita ini sedang berubah, sedang ya dilanda oleh berbagai-bagai ajaran, berbagai-bagai tantangan. Dan ini kita sadari. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Supaya ya jangan kita serupa dengan dunia. Tetapi marilah kita mengadakan transformasi, pembaruan-pembaruan yang benar-benar adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kita sekarang ini harus bertanya kepada diri kita. Bertanya apakah benar ya yang kita lakukan ini adalah bagian dari persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus bertanya, apakah kita ya tidak serupa dengan dunia? Mari dengan tuntunan dari firman Tuhan kepada kita pada hari ini untuk benar-benar meyakini bahwa kita diutus untuk mengadakan pembaruan, dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya apa yang tidak berkenan kepada Tuhan itu boleh diubahkan melalui pendidikan yang transformatif, melalui pendidikan yang berpusat pada Kristus. Dan saya pikir kalau hari ini kita bersyukur, yang pertama kita harus lakukan adalah syukur ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kita lakukan bukan meresmikan hanya gedung, tetapi kita bersyukur mempersembahkan gedung ini kepada Tuhan. Dan tidak saja gedung, tetapi kita semua untuk dipakai oleh Tuhan ya agar apa yang Tuhan inginkan bisa terlaksana. Untuk apa? Membawa berita Injil. Untuk apa? Untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, dalam gereja, di dalam keluarga. Untuk apa? Ya supaya benar-benar ya kita memuliakan Tuhan. Dan saya berdoa kiranya tidak saja apa yang kita lakukan ini, tapi seluruh proses yang akan terjadi, semuanya itu akan memuliakan Tuhan. Demikianlah kiranya, ayo mari kita bersyukur memuliakan Tuhan. Dan dialah yang patut disembah karena dialah adalah sumber segala sesuatu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang sungguh-sungguh mengasihi kita.
Dialah yang akan memberkati. Ya, sekolah kita memberkati Rote dan orang-orang Rote. Kiranya dengan demikian tidak kita akan putus-putusnya memuliakan Tuhan dan sungguh-sungguh bersyukur kepadanya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak James T. Riyadi selaku founder of YPPH. Selamat siang. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemda Rote dan juga masyarakat Rote yang telah memberikan kesempatan bagi Yayasan Pendidikan Pelita Harapan untuk bisa ambil bagian di dalam membangun pendidikan di Pulau Rote ini. Kami merasa ini adalah suatu hak istimewa karena memang melalui pendidikanlah kita bisa memajukan satu bangsa. Saya percaya bahwa Rote memiliki potensi yang luar biasa, khususnya di dalam sumber daya manusianya. Dan modal ini adalah modal yang paling penting. Karena itulah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan diberi kesempatan oleh Pemda untuk bisa membuka sekolah di Rote dengan fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Dan itu memberikan suatu modal utama kami bisa masuk ke Rote. Dan juga kami mengucap syukur ya, bahwa Tuhan telah menyertai, memanggil para guru dan kepala sekolah untuk mau melayani di Rote. Ini semua adalah pekerjaan Tuhan dan kata patut bersyukur. Biarlah momen yang baik hari ini di mana kami bisa bersama-sama dengan masyarakat dan Pemda untuk meresmikan kampus baru, fasilitas baru, sekolah Lentera Harapan di Rote ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah di kampus ini para guru memberikan yang terbaik. Masyarakat dan para orang tua memberikan semangat dan doa untuk para anak-anak yang ada di sini. Biarlah dari sekolah ini yang relatif sederhana ini muncul dan Tuhan pakai anak-anak yang satu hari bisa menjadi orang-orang Rote untuk memberkati seluruh bangsa Indonesia. Orang-orang seperti Profesor Adrianus Moy yang telah begitu memberkati bukan saja Indonesia tapi seluruh Asia. Tuhan memberkati dan saya mengingatkan yang terakhir ini, bahwa pendidikan yang baik memiliki 3 pilar. Pendidikan yang baik bukan saja di sekolah, tapi utamanya adalah di dalam keluarga, pendidikan keluarga. Berarti ini sangat memerlukan para orang tua, papa, mama, suami, istri itu baik-baik mendoakan dan mendidik anak-anak dengan baik di rumah. Dan juga membutuhkan juga sekolah di Lentera Harapan ini, dan juga membutuhkan gereja yang kuat. Gereja yang bisa memberikan didikan kepada jemaat dan juga kepada keluarga, supaya dengan 3 pilar ini berjalan bersama-sama akan wujud harapan kami semua, yaitu anak-anak bagi bangsa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Rote dan Indonesia dan bahkan mungkin pemimpin dunia. Tuhan memberkati, selamat kepada kami semua dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, saat ini kita akan menyaksikan bersama video tur gedung Sekolah Lentera Harapan. Selamat menyaksikan.
Saat ini kita akan bersama menyaksikan video dari tim School of Design UPH tentang perencanaan arsitektur dan desain bangunan Sekolah Lentera Harapan Rote. Yang terhormat Ibu Paulina selaku Bupati Rote, yang terhormat Bapak James Riyadi, yang terhormat Bapak Adrianus Moy, yang terhormat Ibu Stefani Riyadi, yang terhormat Bapak Rektor Jonathan Parapat selaku perwakilan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan Universitas Pelita Harapan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Sekolah dan Ketua Klasis. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah Lentera Harapan Rote. Yang terhormat dan yang saya kasihi Bapak Ibu orang tua dan murid-murid Sekolah Lentera Harapan Rote. Salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Martin Katopo. Saya adalah Dekan School of Design Universitas Pelita Harapan, sekaligus juga tim leader dari perancangan kolaboratif Sekolah Lentera Harapan Rote. Nama saya Vila Wijaya, alumni Desain Interior School of Design UPH yang baru saja lulus dengan proyek akhir kolaboratif dan berkelompok perancangan Sekolah Lentera Harapan Rote. Kami akan membawakan presentasi tentang School of Design Universitas Pelita Harapan dan presentasi tentang perancangan kolaboratif Sekolah Lentera Harapan Rote. Design for Sustainability. Eksploratif dan transformatif. Design and Making. Designer as Storyteller. International SOD is where you learn to become an excellent designer that brings transformational impact to the society and to become light for others. Penjelasan tentang perancangan kolaboratif Sekolah Lentera Harapan Rote akan dimulai dari konsep dan dibawakan oleh Filia. Tim SOD merumuskan konsep melalui riset terhadap sistem dan cara pembelajaran SLH, serta budaya lokal Rote seperti memerhatikan tradisi, kesenian, dan kerajinan. Keduanya digabung menghasilkan konsep Transformational and Engaging Learning Experience yang bertujuan agar desain Sekolah Lentera Harapan Rote menjadi tempat anak-anak Rote bertransformasi menjadi lebih baik secara rohani dan jasmani. Hal tersebut dapat dicapai dengan menjadikan SLH sebagai second home bagi anak-anak Rote agar dapat dibentuk menjadi masyarakat yang dapat berdampak dan menjadi terang. Perancangan Sekolah Lentera Harapan adalah kerjasama kolaboratif tim dosen dari 4 program studi di School of Design beserta 1 tim mahasiswi dari program studi Desain Interior. Tim arsitektur menerjemahkan konsep dengan 1. Mengambil bentuk arsitektur dari rumah tradisional Rote. Yang kedua, membuat rancangan tapak yang menerima dan engaging. Dan yang ketiga, menjadikan chapel sebagai pusat, Reclaiming the Preeminence of Christ sebagai lambang serta dasar dari pengetahuan sejati. Pola organisasi ruang kelas SLH Rote merupakan hasil dari riset model sesuai dengan pembelajaran SLH dan kurikulum 2013, yaitu Discovery Learning, Problem-Based Learning, dan Project-Based Learning. Selanjutnya, interior juga menggunakan elemen budaya lokal Rote dengan mentranslasi pattern kain tenun Rote ke dalam pola pada plafon dan menggunakan material lokal yaitu pelepah kelapa pada bagian tertentu. Selain itu, pertimbangan atap tinggi dan teritis terendah untuk angin dan penghalaan merupakan hasil dari pengamatan bentuk arsitektural rumah adat Rote yang sangat responsif dan adaptif terhadap iklim Rote. Tim desain produk mendesain furniture tepat guna, fleksibel, dan ramah lingkungan. Menyesuaikan ergonomi anak, tim desain produk membuat mebel yang nyaman, mudah penyimpanan, serta memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai meja dan kursi belajar bagi anak-anak playgroup atau TK, dan sebagai meja untuk anak-anak SD yang lebih besar. Tim desain komunikasi visual membuat sistem signage design dengan mengambil warna dan pola kain tradisional Rote yang mempertimbangkan proses produksi yang efisien. Sistem signage yang didesain ini menegaskan narasi Sekolah Lentera Harapan yang hanya berada di Rote.
Tim perancang SLH Rote juga merasa sangat bersyukur karena dapat melakukan riset, engagement, dan mendapatkan feedback secara langsung dari semua stakeholder di Rote, serta diterima dan disambut dengan sangat baik khas keramaan orang Rote. Kolaborasi menjadi kunci ketika tim bekerja dengan sangat intens dengan pihak YPPH, SLH Rote, dan tim pembangun Geraha. Kolaborasi ini juga yang menjadi pengalaman transformasional serta pembelajaran desain yang komprehensif bagi tim mahasiswa-mahasiswa yang terlibat. Tim mengucapkan terima kasih untuk YPPH dan semua pihak di Rote yang telah memungkinkan ini terjadi. Dan tentu saja, it is only by God's grace. Melalui perancangan Sekolah Lentera Harapan Rote, tim dosen dan mahasiswa School of Design UPH menunjukkan bahwa yang terpenting bukan hanya menjadi desainer yang handal, namun juga terus berinovasi untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Lebih dari itu, tim dosen dan mahasiswa School of Design belajar menjadi desainer yang berdampak pemulihan dan menjadi terang bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di perancangan Sekolah Lentera Harapan berikutnya. Saat ini kita akan bersama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Paulina Haningbulu selaku Bupati Rote dan perwakilan dari pemerintahan Kabupaten Rote. Salam, saya Paulina Haningbulu, Sarjana Ekonomi Bupati Rotendao, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan lewat kehadirannya di Rotendao. Saya bersyukur karena hadirnya Sekolah Lentera Harapan membawa warna tersendiri untuk pendidikan di Kabupaten Rotendao. Saya harap dengan adanya gedung Sekolah Lentera Harapan yang baru dapat memberikan semangat bagi komunitas sekolah dalam memberikan karya terbaik untuk anak-anak Rotendao dan memajukan pendidikan di Kabupaten Rotendao. Sekali lagi selamat untuk peresmian gedung yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Hadirin sekalian, saat ini kita akan mendengarkan pesan syukur atas acara peresmian gedung SLH Rote oleh Ibu Stephanie Riyadi selaku YPPH Executive Director. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenankan saya atas nama para pimpinan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Paulina Haningbulu atas kata sambutannya. Saya juga ingin berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan Dinas Pendidikan Rote untuk sekolah kami sejak sekolah dibuka di tahun 2016. Untuk 3 tahun terakhir, pimpinan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan telah menggumuli tentang pengembangan Sekolah Lentera Harapan, agar kami dapat melayani lebih banyak lagi siswa-siswi lain ke depannya. Dengan kampus yang baru, kiranya sekolah kami bisa menjadi berkat yang lebih berkelimpahan bagi daerah Rote melalui pendidikan Kristen yang bermutu dan bersifat holistis. Baik, Bapak Ibu, kami sudah sampai kepada bagian acara di mana kami akan melaksanakan proses gunting pita. Untuk proses ini, saya ingin mengundang perwakilan pemerintah dan Dinas Pendidikan serta Kepala Sekolah SLH Rote untuk ikut dalam menggunting pita. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memimpin dalam doa penutup untuk acara ini. Saya akan berdoa secara agama Kristiani. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Yayasan Pendidikan Pelita Harapan dan khususnya SLH Rote untuk dapat berpartisipasi dalam pekerjaan-Mu untuk mendidik penerus bangsa Indonesia. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengembangkan sekolah SLH Rote melalui kampus baru ini. Hal ini sungguh adalah jawaban atas pergumulan kami dan doa yang telah kami panjati selama 3 tahun terakhir. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memimpin pelaksana pendidikan SLH, terutama kepala sekolah, guru-guru, dan tim administrasi, untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berkenan kepadamu. Kiranya melalui pendidikan SLH, para siswa-siswi dapat menggali ilmu yang menunjukkan mereka akan sifat dan kebenaran-Mu, serta pengembangan karakter yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Hadirin yang terhormat, dengan demikian rangkaian acara peresmian Gedung Sekolah Lentera Harapan Rote tahun 2020 telah selesai. Kiranya SLH Rote akan terus menjadi berkat untuk masyarakat Rote lewat pendidikan Kristen bagi generasi muda. Tuhan Yesus memberkati.